Halo guys, kali ini kita bakal rakit PC dengan budget 6 jutaan. Rakit PC kali ini kita pengen PC yang bisa dipakai long term, dan kalaupun mau di-upgrade masih fleksibel banget, bisa dicicil satu persatu. Pertama-tama kita lihat dulu part apa aja yang dipakai. Buat prosesor kita pakai Core i3 10100F. Sesuai namanya, prosesor ini Core i3 generasi ke-10 versi paling rendah karena di atasnya masih ada 10105. Dan F berarti tanpa IGP. Kalau pakai IGP, Intel UHD 630 1,1 GHz. Alasan kita pilih ini, soalnya ini prosesor paling murah buat generasi ke-10. Dan rasanya kalau rakit PC sih nggak perlu pakai IGP ya, karena pasti pakai dedicated GPU. Tapi jangan salah, Core i3 generasi ini setara seperti Core i7 generasi ke-7 yang punya 4 core 8 thread yang udah ngebut. Prosesor ini punya garansi resmi 3 tahun. Motherboardnya kita pakai ASRock B460M Pro 4. Kita pilih ASRock karena memang ASRock terkenal sebagai MOBO yang bagus dan harganya cukup terjangkau. Di rakit PC kali ini kita pakai chipset Intel B460. Karena kalau pakai H410 rasanya fitur dan performanya kurang oke. Tapi kalau pakai Z-Series juga terlalu overkill. Di ASRock ada macam-macam jenis MOBO. Ada HDV, Phantom Gaming, Pro 4, dan Steel Legend. Di sini kita pilih Pro 4 karena ini varian yang paling murah dari series B460 ASRock yang punya DisplayPort juga. Walaupun monitor yang sekarang kita pakai belum ada DisplayPort, tapi buat long term use, pasti nanti kepake banget kalau mau upgrade monitor. Kalau alasan pilih MOBO Micro ATX, simple aja. Karena series Pro 4 yang ATX susah banget di pasaran, dan lebih mahal. Lagian nggak pengen pakai dual GPU juga, jadi aman-aman aja kalau pilih Micro ATX. Motherboard ini juga punya garansi 3 tahun. Untuk RAM, kita di sini pakai merek Hyperion DDR4, 1 keping 8GB, 2666 MHz. Alasan kita pilih ini karena buat neken budget, dan memang buat Core i3 dan i5 ada limit 2666 MHz buat memori speednya. Kita pilih 1 keping 8GB biar kalau mau upgrade tinggal tambah 1 keping 8GB lagi tanpa ganti keseluruhan. RAM yang kita pakai ini garansinya seumur hidup, jadi nggak usah khawatir bakal rusak. Buat SSD, kita pakai yang udah ada di rumah aja, VGN 500GB M2 SATA, karena neken budget. SSD ini juga cukup recommended, karena cukup terjangkau dan ada garansi 3 tahun. Buat GPU-nya kita pakai GeForce GT 1030 GDDR5 dari merek Colorful. Alasan kita pilih ini, karena sewaktu video ini dibuat, harga GPU masih belum balik ke normal. Walaupun ada sedikit penurunan dibanding beberapa bulan lalu, waktu GPU naik gila-gilaan karena baru WFH dan mining Bitcoin. Jadi, pilihan GPU ini masih oke banget. Dari harganya yang gak terlalu mahal, dan performanya juga masih cukup banget buat kegiatan gua, yaitu coding, editing, dan main game FPS standar kayak Valorant. Buat GT 1030 ada pilihan merek Colorful dan Asus yang masih setara harganya, dan masih gampang ditemuin di marketplace. GPU ini punya garansi 3 tahun juga. Di sini kita pakai power supply GameMax VP500 RGB. Sebenarnya spek yang kita rakit nggak perlu power sampai 500 watt. Tapi kita pilih ini karena buat long term. Kalaupun kita upgrade sampai spek lumayan tinggi, power supply-nya juga udah kuat buat ngedukung semua partnya. PSU ini juga udah 80 plus bronze, dan dia bisa sinkron sama polychrome RGB-nya ASRock. Jadi nanti, warna RGB-nya bisa diatur lewat software yang udah disediain ASRock. Power supply ini punya garansi resmi 3 tahun juga. Semua komponen yang tadi udah disebutin, itu bakal ditaruh di dalam casing Silverstone Vara B1. Alasan kita pilih ini karena ini adalah casing termurah yang bisa sinkron sama polychrome RGB, yang bisa ditemuin di marketplace. Oke, kita persiapkan buat mulai rakit PC-nya. Pastiin ruang buat ngerakitnya cukup, pencahayaannya bagus, obeng plus ukuran medium,
tempat kecil buat simpen baut-bautnya biar nggak kececer, dan juga kumpulin semua manual book dari setiap komponen. Paling awal, kita pasang prosesor ke motherboardnya. Sebaiknya waktu ngerakit PC itu ada alasnya, biar komponen yang kita pasang-pasang nggak lecet. Di sini kita pakai mousepad ukuran 50x80, yang biasa memang kita pakai. Ambil prosesor dari tempatnya, tapi jangan sampai kesentuh bagian bawahnya, buat meminimalisir oksidasi di CPU-nya. Kita buka slot prosesor di mobonya pelan-pelan aja, karena ini ada pair-nya. Terus pastiin juga bagian slot prosesor ini nggak kesentuh biar lebih aman. Pastiin posisi prosesornya sesuai dengan motherboard yang kalian punya. Kalau nggak yakin, sebaiknya lihat dari manual book yang udah kita siapin tadi. Simpan aja prosesornya, terus dikunci. Setelah itu kita masih ada thermal paste di prosesor. Gak usah terlalu banyak, yang penting menutupi sebagian besar permukaan aja. Tapi kalau pakai cooler bawaan dari prosesornya, coba lihat di baliknya, apakah udah ada thermal paste-nya atau belum. Kalau sudah, kita nggak perlu pakein lagi. Terus pastiin kabel konektor coolernya cukup menjangkau ke slot yang ada di mobo. Lalu tekan pin berseberangan secara bergantian. Buat pastiin apa coolernya udah pas, lihat di belakang mobonya. Terus kita colok deh kabelnya. Tahap kedua, pasang RAM ke mobo sesuai bentuknya, karena pasang RAM ini nggak bisa terbalik soketnya. Apalagi gini, mobo yang kita pakai punya 4 slot RAM. Jadi lihat dulu di manual book mana 2 slot yang perlu dipasang duluan kalau kalian nggak pakai full slotnya. Terus pasang aja RAM-nya dan pastiin penguncinya udah rapet. Kalau kalian pakai SSD M.2, sekarang bisa langsung dipasang aja sesuai slotnya. Di motherboard ini ada 3 slot M.2. Yang pertama, khusus buat M.2 PCIe. Di sini udah ada covernya dan ada thermal paste di baliknya. Yang kedua, slot Ultra M.2 ini bisa dipakai buat SSD yang punya soket PCIe atau SATA. Dan yang terakhir, slot M.2 yang buat WiFi. Di sini kita pakai SSD M.2 SATA, jadi harusnya dipasang di slot Ultra M.2. Kalau SSD ini kita pasang di slot pertama yang khusus PCIe, akibatnya SSD ini nggak bakal kebaca di BIOS. Buat kalian yang pakai SSD atau HDD soket SATA, pasangnya belakangan aja, skip bagian ini. Tapi saran dari kita, sehemat apapun kalian build PC, usahain pakai SSD. Setelah ini, simpen dulu motherboardnya, kita fokus ke casing. Tahap pertama, pasang in and out shield di casing. Kecuali motherboard yang kita pakai udah ada in and out shieldnya. Kedua, cari dudukan mur baut di casing yang sesuai dengan motherboard. Biasanya kalau casing yang cukup baru udah ada penandanya, jadi lebih gampang. Terus kita pasang aja motherboardnya ke dalam casing. Tapi hati-hati, jangan sampai ada benturan keras ke PCB-nya. Kita juga bisa lepas fan bawaan case kalau dirasa itu memudahkan pemasangan mobo ke casing. Simpen aja mobonya pelan-pelan, terus kencengin kedudukan in and out port pakai bautnya. Setelah ini pasang power supply ke dalam casing sesuai penempatannya. Dan pastiin fan PSU juga mengarah keluar casing, bukan ke dalam casing. Buat kabel PSU yang rumit, kita sembunyiin ke bagian cabling management di belakang. Setelah itu, colok kabel PSU 24 pin yang besar ke motherboard. Biasa ada di dekat RAM. Satu lagi ada yang 8 pin, lokasinya agak di ujung. Setelah pasang PSU selesai, sekarang kita bisa pasang storage SSD atau HDD yang pakai soket SATA. Cari aja dudukan buat storage 2,5 inch atau 3,5 inch di case-nya. Terus jangan lupa colokin kabel SATA 3-nya ke hard disk atau SSD yang kalian pakai. Kalau tadi kita lepas fan bawaan casing sebelum pasang motherboard, sekarang waktunya buat pasang lagi fan itu ke tempatnya. Kalau ada tambahan cooler juga bisa dipasang sekarang. Setelah itu, saatnya pasang kabel-kabel kecil ini dari motherboard buat ke front panel.
Ada kabel buat power, reset, dan LED. Kalau yang biru ini buat USB 3. Terus 2 lagi buat USB 2 sama audio. Pastiin kalian baca manual booknya karena pemasangan kabel ini agak rumit. Jangan sampai salah slot. Oke, tahap terakhir, kita pasang dedicated GPU yang kita punya tadi ke motherboardnya di slot PCIe yang panjang ini. Tinggal kencengin bautnya aja ke bagian in and out panel. Pasang kabel powernya dari PSU dan PC kalian siap dites. Buat tesnya, kita pakai monitor ini, Dell S2421HN. Biasanya kalau pertama startup PC baru, kita masuk BIOS dulu dengan cara tekan F2 waktu muncul logo kayak gini. Tujuannya buat ngecek apa komponen yang kita pasang udah terdeteksi semua atau belum. Di sini kita bisa cek prosesor, RAM, storage, bahkan fan yang udah kita pasang. Kalau udah, tinggal kita save dan exit. Pastiin juga kalian udah sediain USB yang ada isi installer Windows buat PC-nya. Pastiin installernya ada di priority boot. Jadi pas kita keluar, bisa langsung masuk mode instalasinya. Kalau belum punya serial asli, bisa skip dulu di sini. Tapi pastiin kalian pakai Windows asli ya, bukan bajakan. Setelah install Windowsnya selesai, pertama-tama update Windowsnya dulu buat dapetin driver dari komponen yang kita pakai. Kalau udah beres, cek di device manager, harusnya nggak ada yang tanda seru. Kalau ada yang tanda seru, artinya driver dari komponen itu belum kepasang secara proper. Buat dapetin drivernya, kalian bisa googling atau cari dari web resminya. Setelah install Windowsnya selesai, PC kita siap dipakai. Di sini bench skor CPU di multicore-nya 4721 poin dan 979 poin untuk single core. Di sini kita pakai sequence dan footage 4K 60 fps, dan ini bakal jadi standar kita buat tes render ke depannya. Buat Apex, kita tes pakai resolusi Full HD, dengan settingan semua low biar hasil bisa maksimal. Bisa dilihat waktu turun dari pesawat, lagi farming, dan battle, FPS-nya cukup beragam. Valorant juga kita pakai resolusi Full HD, dan semua settingan yang ada kita low-in. Cuman ada multi-rendering yang on. Paling rendah ada di 135 fps, dan paling tinggi ada di sekitar 192 fps. Sekian dulu video rakit PC kita kali ini. Bye!